So, kalau bagi saya, bukan usaha tidak pernah mengkhianati hasil, tetapi Allah lah yang tidak pernah mengkhianati usahamu. Open mind and action. Satu nasihat penting buat kamu yang demen nontonin video-video jalan-jalan atau video-video pamer harta, bahkan video-video orang belanja kemana-mana dengan mudahnya, gampang banget, atau video rebutan kartu debit siapa yang dipakai buat traktir siapa. Dan kalian jadi ngerasa, kok aku belum kayak gitu ya? Nah, gitu. Yang saya mau fokuskan untuk saya bahas kali ini adalah perasaanmu itu. Perasaan di mana kamu ngerasa belum di mana-mana, belum kemana-mana. Tahu nggak? Kenapa kamu nggak kemana-mana? Karena kamu terlalu sering nontonin video itu. Pertama itu. Yang kedua, sebenarnya yang perlu kamu rasain itu bukan itu. Yang perlu kamu rasain adalah aku juga bisa, dan kamu perlu mensyukuri sudah sampai mana kamu berada. Nah, saat kamu udah bersyukur atas apa yang kamu di mana itu, misal saya di posisi sekarang, saya syukuri walaupun sebenarnya masih sangat jauh dari teman-teman lainnya. Tapi bodo amat. Kenapa? Karena saya menilai diri saya bukan dari kacamata orang lain. Saya cukup bersyukur jika hidup saya hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin. Udah itu aja. Jadi titik tolok ukur kesuksesan kamu itu ya kamu sendiri. Kalau kamu udah sedikit bergeser menuju ke arah tujuanmu, ya itu udah syukuri aja. Itu udah kesuksesan kok. Gak perlu ngeliatin orang lain, kok aku belum bisa ya jadi kayak dia. Benchmarking oke. Melihat dia, aku pengen kayak dia. Bukan untuk membuat kamu merasa down, bukan untuk membuat kamu merasa insecure, inferior, atau apapun namanya. Tetapi benchmarking itu untuk ngerti, untuk tahu, untuk ngulik, untuk kepo. Dia itu ngelakuin apa aja sih? Dia itu apa sih yang membuat dia sangat termotivasi untuk meraih cita-citanya? Nah, kalian, kamu semuanya, itu ulik itunya, bukan perasaan, aduh kapan aku bisa kayak dia. Nggak usah kayak begitu. Nggak usah kapan-kapan, belum tentu nyampe juga. Atau kalaupun kalian beruntung, mungkin kalian akan lewat jauh di atas dia. Bisa jadi, slow aja. Karena semua toh Tuhan yang kasih keputusan. So, kamu hanya perlu ikhtiar aja. Tidaklah Allah mengubah nasib suatu kaum sebelum kamu berusaha mengubahnya. Yang mengubah tetap Allah. Kamu hanya dikasih syarat. Kalau kamu mau mengubah itu, kalau kamu mau berusaha mengubah nasibmu, maka Allah akan ubah itu. Tapi kalau kamu nggak berusaha ubah itu, Allah tidak akan mengubah itu juga. Jadi, tidaklah Allah mengubah nasib itu maksudnya adalah nggak mungkin enggak. Allah mengubah nasib kamu kalau kamu udah berusaha. Karena yang benar itu ungkapannya adalah bukan usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Bagi saya itu kurang tepat. Karena sering terjadi orang yang kerja keras, tukang batu tanpa meremehkan siapapun, kerja siang malam mukulin batu capek setengah mati, hasilnya nggak lebih banyak dari yang kerja di kursi seperti ini. Bukan apa-apa. Kenapa? Nggak beda. Karena memang quotes yang benar bukanlah itu. Quotes yang benar bukanlah usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Tapi kalau kita ngelihat fakta itu, yang duduk di kursi seperti ini malah lebih banyak duitnya, yang kerja pegang palu habis-habisan kerja setiap hari siang malam duitnya nggak sebanyak itu. Gimana coba? Penjelasannya gimana? Nah, so kalau bagi saya, bukan usaha tidak pernah mengkhianati hasil, tetapi Allah lah yang tidak pernah mengkhianati usahamu. So kalau kamu udah mau berusaha mengubah nasibmu, maka Allah yang akan mengubah nasibmu. So kalau kamu sekarang punya usaha, punya bisnis, punya apa, cobalah berubah. Kalau kamu melakukan satu hal kok nggak ada perubahan hidup, coba lakukan hal baru.
ubah nasibmu, ubah kegiatanmu, ubah aktivitasmu, ubah strategimu, ubah pemikiranmu, ubah apapun yang bisa kamu ubah, maka Allah yang akan mengubah nasibmu. So, ingat quote itu, Allah tidak pernah mengkhianati usahamu. Gitu aja. See you.